Hai, saya Ridwan Syah. Ada sebuah survei yang mengatakan bahwa 87% mahasiswa Indonesia merasa salah dalam memilih jurusan kuliah. Bahkan dalam penelitian lain, ada yang mengatakan bahwa 52% karyawan mengaku bahwa jika mereka bisa kembali ke masa lalu, maka mereka akan memilih kuliah dengan jurusan yang berbeda. Dari penelitian ini, kita bisa menyimpulkan bahwa betapa sangat pentingnya untuk melakukan pertimbangan yang matang sebelum kita menentukan di mana kita akan kuliah kelak. Dan di video kali ini, saya akan mencoba untuk sharing 5 hal yang harus dipertimbangkan sebelum memilih jurusan kuliah. Dan sebelum melanjutkan, bagi kamu yang baru pertama kali berkunjung ke sini dan merasa bahwa pembahasan dalam video-video dalam channel ini sangat bermanfaat, maka silakan untuk menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten dari channel ini. Hal yang harus kamu pertimbangkan terlebih dahulu sebelum menentukan jurusan kuliah adalah 1. Jangan mengambil jurusan kuliah karena orang lain. Maksudnya, ketika kamu memutuskan untuk mengambil sebuah jurusan kuliah, kamu jangan hanya sekedar ikut-ikutan dengan tidak memperdulikan apakah kuliah yang kamu ambil sesuai dengan diri kamu atau tidak. Karena faktanya, tidak sedikit orang yang mengambil jurusan hanya karena ikut-ikutan teman, entah karena kamu ingin terus bersama teman kamu, atau karena temanmu menganggap bahwa jurusan itu keren. Lantas kamu percaya aja dan ikut-ikutan menganggapnya keren tanpa dipelajari terlebih dahulu. Atau kamu kuliah hanya karena desakan orang tua. Ya, orang tua kamu memang pastinya memilihkan sebuah pilihan yang terbaik untuk anaknya. Namun, kita juga sadar bahwa kitalah yang paling tahu tentang diri kita sendiri. Kedua, pahami potensi diri. Kamu pastinya merasa bahwa kamu tidak pandai dalam beberapa bidang tertentu. Tapi di sisi lain, pasti kamu juga merasa memiliki kemampuan dalam beberapa hal yang khusus. Sebagai contoh, kamu mungkin merasa tidak terlalu jago dalam memahami soal-soal matematika. Namun, kamu merasa lebih ringan dalam memahami bahasa asing. Nah, bisa jadi bahasa asing inilah yang menjadi potensi kamu. Cara untuk mengetahui bakat dan potensi diri ini bisa dengan beragam cara. Kamu bisa bertanya kepada guru, kakak, atau orang tua kamu. Atau bisa juga dengan bertanya dengan diri sendiri. Karena bagaimanapun, kamu sendirilah yang paling paham dengan potensi diri kamu sendiri. Tentang bagaimana cara menemukan potensi diri ini, kamu bisa melihat video saya yang berjudul Cara Menemukan Bakat dan Potensi Diri Part 1 dan 2, atau kamu juga bisa mengikuti tes psikologi untuk mengetahui jenis kecerdasan dominan kamu dengan menonton video sebelumnya yang berjudul Tes Psikologi untuk Menentukan Kecerdasan Dominan. Untuk ketiga link dari video yang telah saya sebutkan barusan, silakan kamu bisa melihatnya di deskripsi. Setelah kamu tahu potensi diri kamu apa, langkah selanjutnya adalah tentukan dari semua potensi yang kamu punya tersebut, manakah yang merupakan passion kamu. Atau ya paling tidak mendekatilah. Mengapa hal ini penting? Bahkan menurut saya lebih penting daripada poin yang kedua, itu karena tidak sedikit orang yang punya potensi, namun potensi tersebut ternyata bukan merupakan passion dirinya. Selain itu, jika bidang mata kuliah yang kamu jalani sangat cocok dengan passion kamu, maka kamu akan mendapatkan keunggulan. Pertama, kamu akan enjoy dan pikiranmu akan lebih fokus di sana. Kedua, meskipun kamu sendiri merasa tidak mudah dalam menjalani dan mengerjakan mata kuliah kamu nantinya, itu tidak menjadi masalah, karena kamu suka. Hal ini hampir sama dengan seorang pemain video game. Pemain video game, ketika mendapatkan kesulitan dalam menjalankan permainannya, ia tidak langsung menyerah dan stres, bukan? Ia akan terus mencoba, menganalisa kesulitan yang dihadapi, dan mencari jalan keluar. Sehingga, solusi dan kemudahan pun hanya masalah waktu saja. Ketiga, potensi kamu akan terinstall dan terus terupgrade secara otomatis jika kamu bisa menikmati apa yang sedang kamu kerjakan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kamu mengetahui apakah bidang kuliah yang kamu jalani merupakan passion kamu? Memang terkadang ada sebuah momen di mana kita dihadapkan dengan dua pilihan, antara prospek kerja dengan passion. Jika kamu termasuk orang yang gampang menemukan sisi menarik dari suatu pekerjaan, atau dengan bahasa lain, kamu pandai membangun passion terhadap bidang yang menurut kamu asing, ya maka itu tidak jadi masalah. Namun jika sebaliknya, maka mungkin kamu harus mempertimbangkannya kembali. Dengan kamu melakukan riset terhadap jurusan kuliah, kamu sedikitnya bisa mengintip dan memprediksi bagaimana aktivitasmu ke depan, jika kamu benar-benar telah kuliah di dalam jurusan tersebut. Metode risetnya bisa dengan berbagai cara, bisa dengan mencari tahu mata kuliah apa saja yang ada di dalam jurusan tersebut, atau kamu bisa juga cari-cari info di YouTube tentang bagaimana aktivitas kuliah dalam jurusan kuliah yang sedang kamu teliti.
Setelah kamu melakukan riset dan mendapatkan informasi yang sekiranya cukup, maka kamu tinggal merenung dan bertanya kepada dirimu sendiri, apakah sebagian besar dari informasi yang kamu dapatkan tersebut sangat asik dan sesuai dengan passion kamu, atau malah sebaliknya? 4. Lihat peluang kerja. Untuk zaman sekarang, sebagian besar seseorang yang ingin kuliah pastilah karena memiliki dua tujuan. Pertama, gelar dan legalitas keilmuan, dan kedua, orientasi kerja. Maka dari itu penting untuk kita mengetahui prospek kerja dari kuliah kita tersebut. Karena kalau kamu hanya semata-mata mencari ilmu dan skill, maka buku dan internet pun untuk di zaman sekarang sudah sangat cukup. Namun masalahnya, di sistem penerimaan ketenaga kerjaan sekarang, masih banyak perusahaan yang masih menomorsatukan ijazah dibanding kemampuan itu sendiri. Jadi setinggi apapun ilmu yang kamu miliki, di sebagian besar perusahaan-perusahaan ternama atau di sebagian besar pandangan masyarakat, ijazah adalah syarat utama atas legalitas kemampuan seseorang. Maka dari itu, kuliahlah di jurusan yang memang nantinya dapat membantu kamu dalam lamaran kerja. Atau kuliahlah di jurusan yang akan memberi Anda legalitas yang dibutuhkan atas keilmuan kamu. Tentunya, sekali lagi, yang sesuai atau paling tidak mendekati dengan passion kamu. Nah, setelah kamu mengetahui prospek kerjamu nanti seperti apa, kamu tinggal merenung, apakah jika bekerja di bidang yang sesuai dengan mata kuliah kamu sangat sesuai dengan minat kamu? Karena jangan sampai ketika kamu sudah lulus dan bekerja, kamu baru sadar bahwa ternyata pekerjaan kamu itu tidak membuatmu betah sama sekali. Oke, sekian di video kali ini. Klik like jika kamu setuju dengan isi dari video ini, share jika video ini dirasa bermanfaat, subscribe jika kamu belum mensubscribe, dan tinggalkan komentar di bawah jika kamu merasa ada yang perlu dikomentari dari video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.